Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sambil menunggu buka puasa, kita berjumpa lagi di channel Dampar IT. Oh ya, untuk pertama kalinya jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Nah, pada segmen kali ini kita dalam segmen apa nih Pak? Hasilnya kita ngaji bareng bersama Ustadz Muhammad Mahfud Nasori yang di sini akan membahas mengenai masalah puasanya orang awam. Langsung aja ya, saya perkenalkan untuk narasumbernya. Ini beliau termasuk alumni Lirboyo. Alumni Lirboyo tahun 2021. Jadi mempunyai gelar SAG, alumni Mahat Ali tahun 2021. Selain beliau itu alumni Lirboyo, beliau juga merupakan alumni dari Universitas Islam Tribakti di Kediri dengan jurusan hukumnya. Jadi selain mengetahui hukum-hukum Islam, beliau juga mengenai hukum-hukum negara. Stop banget pokoknya ya. Langsung aja kita, untuk bersingkat waktu, langsung saja kita mulai perbincangan pada sore hari ini, Pak ya. Oke. Akhir-akhir ini Pak ya, ini berbicara mengenai masalah puasanya orang awam Pak ya. Kan namanya orang awam itu beda kayak jenengan Pak. Jadi kan kalau jenengan mungkin kan sudah mondok, cara bahasane niku poso iku pasti ketomponi nek cara jare awam gitu. Nggih napa Pak? Terus nggih. Laras ya. Benten nek orang awam Pak, orang awam iku kok kadang poso ki wis pokok mending poso, bodho tuku klambi anyar, wis melu riyo ya kadang ngono Pak, tanpa memperhatikan hukum-hukumnya dan tanpa memperhatikan apa-apa aja yang ada dalam syarat-syarat atau rukunnya itu nggak tahu Pak. Nah sekarang kita bincangkan mengenai masalah hukum-hukum puasa pada saat ngaji bareng di sini Pak. Oke ya, yang pertama ini yang ingin saya tanyakan Pak ya, ini sebenarnya pertanyaan dari netizen Pak ya, dari netizennya Dampar ID. Untuk yang pertama itu yang perlu ditanyakan itu mengenai masalah orang-orang pekerja keras Pak. Karena kan di sini kan nggak semua orang tuh kerjanya tuh ringan. Kadang kalau mungkin sekedar guru lah kerjanya mungkin mudah, cuman ngajar di kelas, cuman duduk manis, kadang pakai kipas dan sebagainya. Tapi ada juga pekerja yang kerjanya tuh Pak ya, dia tuh ngecor ya. Kadang main-main skop, panasan. Nah, itu kan termasuk pekerja keras Pak. Sehingga kadang tuh mereka tuh sangat mengalami kesusahan untuk melakukan puasa. Wah, wis golek duit panas-panasan ini mosok kon poso. Kan ngoten niku Pak. Sulit banget untuk puasa Pak. Sehingga kadang mereka pokok bengi aku penting melu traweh, ngobodo melu bodo, poso sak kuwate ra pusat ya wis ra kuat ya wis mokel. Nah, itu gimana Pak sebenarnya hukumnya bagi para pekerja keras? Apakah mereka tetap harus puasa gimana pun atau gimana lah pokoknya tolong dijelaskan Pak ya. Jadi gitu Pak. Ini untuk orang-orang yang bekerja keras ketika di bulan puasa, apakah dia boleh tidak puasa? Jawabannya dia tetap puasa. Jadi Pak ya? Tidak diperbolehkan untuk mokel, itu tidak boleh ya. Mokel itu apa Pak? Kalau mokel itu tidak puasa, namanya mokel. Mokel itu tidak puasa. Oh ya. Berarti bagaimanapun keadaannya tetap harus puasa. Ya, kecuali kalau nanti memenuhi syarat ya. Nanti ada syarat-syarat di mana diperbolehkan dia puasa di luar bulan Ramadan. Berarti ada keringanan ini. Ya, ada keringanan seperti itu ya. Syaratnya itu ada 6 ya. Untuk yang pertama syaratnya itu pekerjaannya memang tidak bisa diundur sampai bulan Ramadan. Maksudnya tidak bisa diundur Syawal atau bulan yang lainnya. Jadi bulan Ramadan harus jadi kerjanya seperti itu. Contohnya seperti pembangunan masjid atau pembangunan mal yang nanti dikirakan target sebelum Idul Fitri itu sudah selesai seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau memang ada tuntutan dari bosnya misalnya, itu otomatis dia nanti tetap nggak apa-apa. Kan keringanan untuk tidak puasa gitu Pak ya. Ya seperti itu. Tapi kalau misal dari bosnya itu kok silahkan pokoknya digarap sampai selesai, maksudnya tidak ada target Idul Fitri selesai, berarti dia tetap puasa. Jadi nanti kerjanya setelah bulan Ramadan selesai baru dia bekerja seperti itu. Terus kalau tuntutannya bosnya tuh ya pokok sama tetap harus berangkat kerja, entah selesainya kapan tuh gitu gimana Pak? Apa tetap dapat keringanan atau itu tetap dapat keringanan karena itu termasuk tuntutan. Tuntutan. Ya, tuntutan dari bosnya untuk selesai pada hari itu seperti itu. Berarti intinya kalau ada tuntutan dari bosnya boleh nggak puasa, tapi tetap harus qadha kan? Ya itu tetap konsep itu tetap itu ya. Tetap harus qadha. Nah terus gini Pak, kadang kan memang oke lah kita dapat keringanan ketika tuntut bosnya untuk tidak puasa ya. Tapi kadang kan gini Pak,
tuntutan itu bukan datang dari bosnya, tapi datang dari keadaan dia sendiri. Oh ya. Coro kasaran iki ora obeh, ora mamah gitu loh, Pak. Oh ya. Nah, kalau saya tuh nggak kerja, nggak nguli, ya sama dapat uang dari mana? Ya. Anak saya mau makan apa? Itu merupakan suatu tuntut yang bisa meringankan atau gimana itu Pak kalau Ya. seperti itu? Ini berarti ini akan kita membahas syarat yang kedua, karena tadi ada 6 syarat, baru saya sampaikan 1 syarat ya. Oke. Terus syarat yang kedua adalah di mana kalau kerjanya itu tidak bisa dilakukan di malam hari. Tak kasih contoh seperti ini. Oh gitu. Ya, semisal dari bosnya itu pokoknya nuntutnya itu Idul Fitri harus selesai, entah itu mau siang malam bebas. Berarti nanti dia ambil jam malam kalau udah bisa. Seperti ilmu itu. baru nih guys, buat para tukang ya, buat para tukang. Jadi kalau pas puasa shiftnya diganti shift malam. Bilang bosnya, bos aku malah kerja berterawih. Nah itu mungkin akan lebih ringan Pak ya. Ya, Nah, tak kasih jadi contoh kan- ya, seperti apa namanya, pengalaman di tempat saya ya, tukang ngecap ya. Kalau orang Pekalongan semua pasti tahu tukang ngecap ya. Tahu Itu- ngecap toh? Iya, Iya. tukang ngecap. Oh ya. tahu ngecap. Nanti di tempat saya ya, di tempat saya itu ada tukang ngecap. Itu kalau berangkat setelah taraweh, berarti jam 8 itu berangkat. Nanti pulangnya pas sahur seperti itu. Nah, itu mungkin kalau bosnya emang yang sudah ngerti. Kalau kadang tuh bosnya bos-bos model-model orang Cina gitu kan rada Ya. yo orang mangkat, yo tak pecat. Nah, itu kan kadang tuh. seperti itu. Lah kadang manusia itu takut apa namanya? Enggak kebagian rezeki, padahal rezeki itu kan jalannya banyak. Tak kasih contoh ya. Iya. Semisal hari biasa dia nguli ya. Kemudian dia punya inisiatif bulan puasa tak jualan es saja nanti malam. Nah, Kan bisa saja seperti itu ya. Jadi jangan takut apa namanya ketika dia fokus dengan ibadah nanti rezekinya hilang, jangan takut seperti itu. Karena memang sudah dijanjikan sama Allah Ya gitu sama Bapak. Allah kok ya. Ya, Untuk terus syarat yang ketiga ya, itu nanti kalau memang benar-benar merasakan kesulitan ketika dia bekerja, karena satu orang dan orang lain itu tidak sama merasa kesulitan dalam satu hal yang sama. Tak kasih contoh secara fisik ya. gitu Pak ya. Ya mungkin seperti saya sama Anda ya. Ya. Nah, Anda lemah gitu ya. Ya, fisik saya mungkin lemah Enggak, seperti oh itu iya. ya. Ya, Jadi, guyon-guyon. jadi tidak apa namanya, tidak sama antara fisik satu orang dan fisik yang lain, sehingga nanti juga diukur masalah kesulitannya ketika dia berpuasa seperti itu. Itu untuk syarat yang ketiga, ya. Untuk syarat yang keempat, dia tetap malamnya itu sahur dan niat puasa. Jadi dia tetap sahur, niat puasa. Lah ketika paginya misal jam 10 atau jam 11, kalau dia sudah nggak kuat loyo, mau ngambil sempoyongan, dia bisa minum dan makan, batalkan Ini puasanya. tetap awalnya dia tetap harus niatan untuk berpuasa. Iya tetap sekuat-kuatnya. seperti itu, nggak bisa kok free itu nggak bisa, tetap dia harus istilahnya niat puasa dari malam dan sahur seperti itu. Terus syarat selanjutnya? Selanjutnya dia itu mengambil tidak berpuasa alias tadi misalnya jam 11 siang dia sudah sempoyongan, dia makan dan minum, itu diniati untuk apa namanya rukhsah, keringanan seperti itu. Jadi tidak untuk sekedar apa namanya menuruti syahwat ya, tidak Oh seperti ya, itu karena niatnya. nafsu gitu. Ya. Wah, es enak Nah, ini. jangan seperti Enggak. itu ya, jangan seperti itu. Jadi niatnya harus ditata ya. Ditata. Gitu. Pokoknya memang kalau benar sudah dia tuh nggak mampu dan akan menimbulkan suatu matur yang berat gitu, maka terus nggak apa-apa, nggak puasa Ya, gitu ya. seperti itu. Asalkan tetap diganti gitu Nah, kan. iya, Nah, bagus seperti itu. Oh ya, itu berarti sudah 6 syarat atau masih 5 ada? tadi Oh, ya. 5. Ya. Oke, yang terakhir Ya, untuk yang terakhir syaratnya yaitu adalah dia itu bekerja seperti tadi, misal nguli bangunan, itu niatnya bukan untuk mencari rukhsah, tidak puasa. berarti kebalikan dari tadi ya Pak ya? Ya, seperti itu. Intinya dia, saya tak nguli aja lah biar satu nggak apa-apa kalau nggak puasa Nah, kan gitu jangan ya? seperti itu ya. Oke, Jadi niatnya oke. juga harus ditata seperti Nah, itu. memang benar-benar nguli itu memang kebutuhan dia karena nggak ada kerjaan lain. Ya, bagus Kalau seperti memang itu. dia tuh punya kerjaan lain, ya wes cari yang lain saja. Ya, gitu ya. seperti itu. Cuma yang ada di tengah masyarakat itu memang banyak yang lebih memilih untuk tidak puasa. Jadi malamnya tidak niat, tidak sahur, langsung Terus aja. langsung nggak puasa, nggak puasa Nah, aja seperti itu. Jadi yang gitu-gitu sudah harus dibenerkan ya. Mulai Ya. sekarang cobalah. Seperti itu. Cobalah pokok dari malam diniatkan puasa. Entah kuat nggak kuat itu urusan belakangan. Nah, Iya, lah. kalau kuat ya alhamdulillah, nggak kuat ya gimana lagi? Ya. Nanti kita kodoi di tahun depan setelah lebaran. Dan Pak, itu ya. pun sebenarnya mereka tidak salah. Yang saya itu adalah orang-orang yang punya ilmu yang berada di sekitarnya tidak memberikan wawasan seperti itu. Gitu ya.
karena mereka sudah merasa keberatan sendiri dan mereka seakan-akan nggak punya solusi gitu ya. Ya. Dan kalau mereka mau tanya tuh ya makanya nih untuk para ustadz-ustadz terlebih alumni kalau bisa ya lebih bisa memahami keadaan masyarakat, jangan sedikit kayak ora poso, jangan dimudahkan untuk suudon gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, harusnya kalau memang mereka tuh dalam jalannya kurang tepat, ya kita beritahu, kita gitu ya. Ya, Pak seperti Ustadz itu. ya. Pak Ustadz Pak ya ini ingat aja panggilnya. Nah, Pak Ustadz aja masih muda. Masih ya. muda. Masih Oke. muda ya. Nah, berarti ada 6 syarat. Secara singkatnya berarti 6 apa lagi? Tidak memungkinkan ya untuk Yang menunda pertama, pekerjaan. Tidak memungkinkan menunda Pekerjaan di luar bulan Ramadan. Ini karena Intinya harus ada itu juga. ya tuntutan target mungkin dari bosnya atau gimana seperti itu ya. Nah, tidak menunda. Nah, Terus yang kedua adalah terdapat halangan atau undur untuk bekerja di malam hari seperti itu. tidak bisa dikerjakan selain di malam hari. Ya, Harus siang-siang. harus siang pagi seperti itu ya. Terus Yang ketiga merasakan kesulitan ketika merasa dia berat berpuasa. untuk melakukannya. Ya, yang keempat dia tetap niat puasa. Tetap Di niat malamnya puasa. tetap niat, Berarti tetap nggak sahur. semena-mena harus langsung nggak puasa. Ya. Dan nanti dia bisa iftar atau mokel. Ketika dia itu sudah memang awaknya itu jos ya, harus dikasih Hampir mati minum lah ya kasaran seperti itu. Kalau dia nggak minum dia mati gitu. Nah, jangan langsung pagi sarapan itu jangan ya. Mau berangkat kerja nih. Ya. Sarapan tuh nggak boleh gitu ya. Jadi nunggu biar badannya wah sempoyongan ini baru kasih minum dan Oke. makan seperti itu ya. Terus yang kelima, Yang kelima adalah niat mengambil rukhsah keringanan ketika dia tidak berpuasa. berarti memang ini karena memang Allah tuh yang maha pengasih penyayang, karena pasti ada rusonya, ini saya ambillah rusanya. Ya, kalau seperti itu. Dan yang terakhir, Dan terakhir adalah dia itu tidak sengaja, maksudnya ya, tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan tujuan biar dia mendapatkan kerusuhan puasa. intinya tuh memang bener-bener dia tuh kerja, emang kerjaannya, bukan dia memang cari biar alasan biar dia nggak puasa gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, Ya. jadi simak ya para netizen, para penonton semuanya, intinya boleh-boleh saja kalau seandainya memang memenuhi 6 syarat tersebut. Kalau 6 syarat tersebut tidak dipenuhi, otomatis nggak boleh, meskipun kerjanya berat tetap harus puasa. Seperti hadis apa itu Ustaz yang Hadisnya somunli walau ana aksibi. oke gitu ya. Ya. Artinya apa itu tadi? Artinya ya saya tetap berpuasa walaupun saya bekerja. Nah, dulu juga ada Nabi juga pas puasa juga beliau juga Iya. bekerja ya. Aslinya itu tergantung keyakinan kita seperti itu ya. Itu. Kalau kita itu sudah yakin, ngesuk aku sudah kuat, ngesuk pak panasan, pak usung-usung iki ya. Jadi itu nanti jadinya seperti itu ya. Karena idil fatah hasbat dikoti rufi seperti itu ya. Tergantung dengan keyakinan seorang pemuda seperti itu. Oke, gitu Pak ya. Oke, jadi seperti itu ya. Tetap boleh-boleh saja asalkan memenuhi 6 syarat tadi. Nah, oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Mengenai masalah puasa juga nih Pak Ustadz. Ya, gimana? Jadi kadang itu lebih banyaknya ibu-ibu ya. Ya. Orang-orang perempuan itu kadang tuh punya hutang puasa tuh sampai 1 minggu ataupun lebih. Ya, Karena memang halangan ya. Atau kadang juga ya mungkin yang cowok juga bisa, karena kadang ya kayak tadi masalah kerja Ya. atau tadi kayak misal di tengah jalan pas keluar kota musafir gitu ya. Atau kalau yang dengan sengajaan melipir di warung gitu. Nah, itu kan kadang hanya dia punya tanggungan puasa di bulan berikutnya, di tahun berikutnya. Nah, kadang itu orang tuh gampang Pak Ustadz. Jadi sampai setahun dia tuh nggak mau puasa buat nyaur, sampai akhirnya ketemu bulan Ramadan lagi. Nah, itu apakah dia tuh tetap harus nanti untuk depannya itu? Dan juga kalau memang sudah lewat setahun, apakah dia nanti ada hukuman khusus ataupun yowis pokok yang penting seumur hidup dia harus mengganti puasanya yang di bawah itu gimana itu? Ya. Nasibnya orang yang seperti itu. Ya. Alhamdulillah kalau saya enggak ya. Ya. Untuk konsepnya ya, semua yang tidak puasa dan dia mendapatkan tuntutan untuk mengodoi puasanya, dia tetap harus mengodoinya seperti itu. Bagaimana kok ternyata sudah setahun ketemu bulan Ramadan lagi dia belum sempat untuk mengodoinya. Mungkin dia karena lupa atau sakit atau memang dia bermalas-malasan seperti itu ya. Nanti akan dibagi dua perincian ya. Oh, 2 perincian. Berarti ada 2 kategori lah ya. Ya, kategori. Untuk kategori pertama itu ada kalanya dia cuma kodok saja, walaupun semisal dia Ini masalah
hukuman yang harus dia bayar gitu ya? Ya, Oh, misal ya. dia hutang seminggu ya, kemudian ketemu lagi bulan puasa tahun depan dia belum sempat. Nah, nanti dia ngondoinya setelahnya, berarti Syawalnya. Itu nanti dia cuma ngondoi saja ketika dia itu tidak ngondoi karena sakit atau lupa seperti itu. Oh, karena selama setahun itu dia tidak memungkinkan untuk kodok karena Ya. dia mungkin sakit Atau lupa. atau lupa selama setahun. Ya, seperti itu. Tapi kalau kok dia itu bermalas-malasan, gosek, kok bertemu lagi dengan bulan Ramadan setelahnya, tahun depannya lagi, nanti dia akan kewajiban kodok dan bayar fidyah ya. Fidyahnya itu untuk satu harinya itu 1 mud ya. Satu 1 mud mud itu itu berapa berarti? 7 on kurang sedikit ya. 7 on kurang 7 on sedikit. kurang sedikit ya. Jadi kita bulatkan saja 7 on seperti itu ya. Kalau enggak biar mudah 1 kilo lah gitu Ya, ya. seperti itu ya. Itu beras ya? Ya, itu beras. Makan pokok kita kan di Indonesia Bukan kan emas beras ya. Nah, seperti kalau itu. emas kan berat kan. Jadi guys, misalkan kalau ada wanita ya, misal dia utang puasa 7 hari ya, dia head. Dia mau ngodoi kok males. Ya nanti aja, ketemu lagi dengan bulan puasa setelahnya. Tahun depannya lagi ya. Nanti dia kok ngodoinya pas Syawal, berarti dia kan tanggungannya kodok seminggu ditambah bayar fidyah yang 1 harinya 7 on kali 7 hari, berarti sama dengan 4,9 on. Pokok ada hitung-hitungannya gitu nggak sembarangan ya. Ya, Jadi seperti kalau itu. ingin mudahnya langsung aja datang ke ustaz-ustaz terdekat gitu Ya, ya. seperti itu ya. Langsung saja kunjungi Ya. ustaz-ustaz terdekat itu. Lah Untuk bagaimana kalau dia kok ngondoinya sampai 3 tahun kemudian? Wah, iya gitu. Ya, 3 tahun Kadang kemudian. itu. Nah, kalau 3 tahun kemudian berarti nanti untuk dendanya atau bayar fidyahnya berarti yang 1 tahun itu 1 mud 7 on. Berarti kalau dikali 3, Oh. nah berarti tadi 4,9 on dikali 3, hampir 15 kilo kalau dia sampai mundur 3 tahun kemudian seperti itu. Kalau seumur hidup tinggal kalikan saja. Ya. begitu. Tetap untuk denda fidyahnya itu yang 1 tahunnya itu 7 on untuk perharinya ya. Jadi hati-hati jangan sampai nggak puasa gitu ya. Ya, seperti itu. Kan ke puasa diingat-ingat lah buat untuk difoto daripada nanti juga harus bayar fidyah segala kan gitu. Ya, jadi ada hitungannya ya. Makanya menurut saya kalau wanita-wanita ya itu lebih baiknya Syawal itu ya kalau pas dia suci langsung saja Kodok kodok ya, gitu. mumpung masih anget pikiran masih ingat seperti itu ya. Dan juga dia tuh sudah terbiasa gitu kan. Ya. Nah, kalau sudah di tengah-tengah tahun itu mungkin kan sudah malas-malesan Ya, banyak seperti itu ya. Jadi kayak gitu ya Pak Ustadz. Oke, ini kita untuk pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya, Nah, gimana? kadang itu ada ya orang-orang sepuh, Ya. jadi nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang mereka tuh sebenarnya traweh, oke, ngaji, oke, sregep semuanya, cuman sregep untuk ibadah-ibadah yang sebenarnya tuh notabene itu adalah ibadah sunnah. Ya. Tapi ketika sama puasanya sendiri dia beralasan, saya gak mampu poso ya, saya ora arep poso gitu. Terus dia tuh langsung bayar mud saja, katanya bayar mud ya gitu Ya, ya. seperti itu. Nah, bayar mud saja nggak puasa. Tapi kenyataannya sebenarnya dia ya nyatanya tadarusan aktif, traweh 20 rakaat aktif, terus juga ngaji-ngaji ikut semuanya gitu. Nah itu kan secara nalar, secara dilihat dohirnya itu sebenarnya dia itu kan mampu toh, Ya. bukan termasuk orang yang lemah. Tapi kenapa dia nggak? Karena dia itu merasa sudah tua saja, akhirnya dia merasa rusuh sudah datang padanya. Itu gimana kalau seperti itu Ustaz? Ya, jadi pertanyaan saya tangkap ya. Itu seolah-olah kakek-kakek tersebut itu masih mampu puasa tapi tidak mau puasa. Nah. Cuma diganti beras mud itu satu. Dengan alasan sudah tua gitulah. Ya, padahal secara fikih kan selama dia masih mampu dia tetap kewajiban untuk berpuasa. Tapi sama dengan dia itu tidak melakukan kewajiban tapi melakukan kesunahan. Seperti itu ya. Untuk trawehnya, tadarusnya itu tetap istilahnya dapat pahala ya, untuk trawehnya tetap dia sah. Nah, cuma kalau secara logika seperti ini ya. Ibadah wajib itu seolah kita makan yang namanya nasi. Asik. Ya. Ibadah sunnah itu seolah kita makan lauk pauk ya. Sedangkan tubuh kita itu kan butuhnya karbohidrat seperti itu ya. Butuh nasi ya. Kalau nggak sarjana hukum nggak bakal tahu ya. itu. Butuhnya nasi ya, apalagi orang Pekalongan kalau belum makan nasi belum dinamakan makan. Apalagi kalau nggak ada megononya Ya, gitu ya. seperti itu ya. Nah, jadi kalau semisalkan orang kok
makannya cuma tempe nggak makan nasi itu kan lucu ya. Yang wajib itu tidak dilakukan, yang sunnah malah dilakukan. Walaupun sunnahnya tetap dapat pahala, tapi kan kewajibannya itu dia nanti hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetap dia mendapatkan dosa. Intinya itu. Kebutuhan tubuhnya nggak terpenuhi gitu. Iya, seperti itu. Sehingga orang seperti itu harus diluruskan seperti itu. Diingatkan itulah orang masih mampu kok. Tapi untuk konsekuensinya dia tetap nanti bayar fidyah berarti ya. Untuk selama dia mampu tetap dia harus puasa gitu. Jadi kalau dia sudah mati kek gitu, misal itu nanti berarti ahli warisnya yang gantikan. Iya, ahli warisnya ya. Untuk penggantiannya nanti bisa dikodoi ya, kodoi sama ahli warisnya bisa. Bisa diganti dengan beras juga bisa seperti itu ya. Oke, ya pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz ya, kita karena memang sudah hampir maghrib ya waktunya ya. Iya. Kita sudah hampir maghrib, sudah mau buka juga. Ini satu pertanyaan lagi ya, pamungkas. Ini mengenai masalah tidur dalam puasa itu Pak Ustadz. Oh iya, tidur dalam puasa. Jadi kadang itu kan orang itu menganggap tidur itu bagus untuk orang yang puasa dapat pahala daripada gini-gini. Karena dia itu melupakan suatu kewajiban-kewajiban beliau-beliau itu. Misal ya seorang bapak gitu, dia tuh berasa poso aku tak turu wae untuk ganjaran, mau kerja, mau golek nafkah. Nah, itu padahal kan secara aslinya tuh kerja itu kan merupakan suatu kewajiban bukan itu? Ya, kewajiban. Nah, tapi dia memilih tidur saja karena padahal dari Pak Kiai ini punya aku ngaji kon turu bae kok ben ora maksiat, untuk ganjaran, timbang kerja maksiat ngomong-ngomong. Itu kalau seperti itu gimana? Ya, seperti ini ya. Karena berhubung dalam pertanyaan ini kasusnya kan dia seorang laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Ya enggak laki-laki juga, kadang kan perempuan sampai dia turu wae lah sholat pikir-kiri kena digodok kadang gitu. Intinya orang yang melupakan kewajibannya karena memang tidur gitu lah. Ya, meninggalkan kewajiban karena tidur seperti itu ya. Fadilah tidur gitu. Nanti kita lihat dulu ya tidurnya, karena tidurnya itu jam berapa ya. Kita kasih contoh misal gini. Duhur itu semisal saja saya kasih contoh jam 12 ya. Sampai semisal jam 3 contoh saja sampai jam 3. Jadi jam 3 lebih sudah mulai waktu asar. Dia kok tidurnya sengaja semisal jam 12 andan terus dia tidur nggak sempat sholat. Tiba-tiba dia bangun jam 4 atau jam 5 nanti secara otomatis dia kan duhurnya qadha. Nah, itu dia mendapatkan dosa. Nah, pahalanya hilang itu pahala tidurnya. Ya jelas pahalanya hilang ya. Karena tujuan dari berpuasa itu kok bukan sebentar tidur ya. Tetap kita itu melaksanakan ibadah kewajibannya lain seperti sholat seperti itu. Nah, dengarkan ini para netizen ya, para penonton semua ini. Jadi ya jangan semena-mena kita tuh kalau tidur dapat pahala ya tidur aja enggak. Jadi perlu diperhatikan. Daripada juga tidur sama juga muspro kan dikiranya dapat pahala, ternyata malah digedek sama malaikat kan juga kan nggak enak gitu kan. Nah, jadi makanya kita perlunya ngaji, perlunya seginilah ngobrol-ngobrol santai kalau teman apa kita gini ya. Oke, makasih Pak Ustadz ya, sama-sama. Atas semua yang ilmu-ilmunya telah diberikan banyak banget pokoknya. Terima kasih banget. Sama-sama. Dan juga sudah siap-siap buka, kita nanti buka bareng ya. Oke, siap. Sudah kami cukupkan ya untuk para penonton, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kalau kami dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf. Silakan buat teman-teman semuanya yang ingin tanya-tanya juga bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe Dambar ID ya. Jangan lupa juga di komen sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah dalam segmen-segmen selanjutnya akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen semua bersama narasumber-narasumber yang akan hebat-hebat juga ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami Dambar ID. Ngatep dambar orang kudu duwe santri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.